Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama biistiqamati ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat hijrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melampaui 10 hari kedua dalam bulan Ramadan. Yang insya Allah akan kita sempurnakan di 10 hari terakhir, walau dengan segala tingkat kepayahan yang kita rasakan. Bahkan ada dari saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit. Derajat yang dihasilkan oleh kita masing-masing memang sangat tergantung kepada sebuah proses ketekunan selama mengisi program Ramadan. Tentu derajat kita akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketekunan kita yang berbeda-beda atau tingkat kesungguh-sungguhan dalam beribadahnya. Nah, adapun yang kita pelajari hari ini juga ada kaitan dengan bagaimana naik turunnya derajat kita setelah melakukan sebuah proses pengisian kegiatan Ramadan. Apakah terindikasi punya kualitas atau masih rendah kualitasnya? Maka yang kita pelajari hari ini adalah etika dalam saum. Bagian yang kedua. Yang sudah kita mafhumi bersama, saum itu memiliki kemampuan junnatun. As-saumu junnah. Perisai. Sarana yang akan membentengi kita sehingga tidak mudah diserang oleh pihak musuh. Semacam sebuah perlindungan yang tidak akan diketahui atau terlihat oleh pihak musuh. Itu fungsi benteng. Atau perisai yang akan berfungsi menahan dari berbagai serangan-serangan. Ya. Serangan-serangan dari musuh-musuh kita.
dalam bentuk panah, dalam bentuk tombak, apapun, maka perisai ini sangat diperlukan. Seperti Kapten Amerika yang selalu bawa-bawa perisai untuk melindungi dirinya. Jadi junnatun, sarana untuk melindungi diri kita dari bahaya yang akan mengancam kehidupan kita. Itu saum. Dari apa itu? Anil ma'asi. Ya. Anil ma'asi, dari segala perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran. Jadi ma'asi itu adalah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran. Perilaku yang bertentangan dengan ajaran sebetulnya adalah dorongan setan, musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang namanya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Maka kita harus waspada dengan setan, karena bisa merusak iman kita, sekaligus bisa merusak masa depan akhirat kita. Di dunia dihancurkan oleh setan, di akhirat putus harapan meraih kebahagiaan. Itu gagal setan tuh. Makanya dengan ibadah saum, semacam kita sedang membentengi diri kita dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran, tapi dengan catatan lam yahrikha, selama tidak merobohkannya. Ya, benteng kalau dirobohkan ya musuh masuk lagi gampang. Atau selama tidak merusak ibadah-ibadah saum kita. Jadi selama tidak merobohkan itu maksudnya selama tidak merusak ibadah saum kita sendiri. Nanti dijelaskan apa faktor-faktor yang bisa merusak ibadah saum. Nah, selama itu tidak dilakukan, selama itu pula kita ada dalam satu benteng yang kokoh kuat yang bisa melindungi kita sehingga tidak diketahui oleh pihak musuh. Junnatun dari jannah atau dari jin, sesuatu yang tidak terlihat, tersembunyi. Makanya jannah, surga, ya tersembunyi. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbin basarin. Jin, ya tersembunyi. Jinnati wan nas adalah manusia berwujud jin yang suka iseng mengganggu, merusak tatanan kehidupan umat manusia. Itu bisa jadi. Ya, seperti korupsi. Nah, ini pentingnya untuk memahami. Kalau ini adalah selama kita di dunia, ini adalah berlaku fid dunya. Ya. Ini berlaku fid dunya. Bagaimana untuk akhirat kita? As-saumu junnatun yastajinnu bihal abda minan nar. Wa huwa li wa ana ajzi bihi. Hadis qudsi. Saum adalah perisai bagi orang yang melakukannya, sehingga bisa melindungi diri dari siksa api neraka, bisa melindungi diri seseorang dari siksa api neraka. Dan saum hamba-hamba dan saum seseorang itu li, kata Allah, untukku, wa ana ajzi bihi. Nah, mengenai wahwali dijawab oleh kita ketika akan berbuka saum. Saumnya umat, saumnya hamba-hambaku adalah li, kata Allah, untukku. Maka ketika kita akan berbuka, Allahumma laka sumtu. Dijawab oleh kita, Allahumma. Gayung bersambut, kata Allah as-saumu li, kata kita Allahumma laka sumtu. Kan bedanya li dengan laka. Kalau li untukku, kalau laka untukmu. Maka kita gayung bersambut, gitu kan? Allahumma laka sumtu. Nah itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa ana ajzi bihi.
Dan akulah yang akan langsung memberikan penilaian atas saumnya hamba-hambaku. Jadi Allah sendiri turun tangan. Dalam hadis yang lain disebutkan kullu amali bani adama lahu ilasyam wa huwa li wa ana ajzibi. Seluruh amalan itu diperuntukkan untuk yang mengamalkan kecuali saum. Saum untukku kata Allah. Wa ana ajzibihi. Nah, untuk menjawab maksud dari wa ana ajzibihi, hubungkan dengan Al-Baqarah 187. Maaf, 186. Hubungkan dengan Al-Baqarah 186. Ini kan gayung bersambut. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba-hambaku ada kebutuhan. Ya. Ketika hamba-hambaku ada kebutuhan. Fa inni qarib. Ketahuilah bahwa aku dekat. Berarti maksudnya apa dekat di sini? Yang dimaksud qarib di sini Allah turun tangan. Ya, yang dimaksud qarib di sini adalah Allah turun tangan. Jangan mikirin tangannya kayak gimana ya. Allah turun tangan, artinya Allah yang langsung sesuai dengan hadis tadi. Wa ana ajzibihi. Ya, itu. Wa ana ajzibihi. Aku yang akan langsung memberikan penilaian-penilaiannya. Jadi untuk mengenai saum ini, khusus mengenai saum ini tidak melibatkan asisten-asistennya para malaikat. Allah langsung yang memberikan penilaian. Saking apa? Wa ta'ata makbulah. Allah sangat sukacita dengan ketaatan hamba-hambanya di bulan Ramadan. Gitu sebenarnya. Kalau dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan itu begitu. Semacam ada dialog imajiner di dalamnya. Ya. Jadi kalau diurai seperti itu, ini kayak ada dialog imajiner gitu antara kita dengan Allah itu. Kalau dipahami seperti ini. Nah, maka jamaah rahimakumullah, untuk di akhirat Allah siapkan penyelamat dari siksa neraka selama mereka melakukan ibadah saum. Jadi di dunianya junnatun anil ma'asi, di akhiratnya yastajinnu bihal abda minan nar. Luar biasa. Ya, makanya saya bikin judul Ramadan Excited. Ya. Ini benar-benar mengagumkan kalau kita bahas lebih jauh, lebih dalam tentang Ramadan ini. Gitulah. Kemudian berikutnya, as-saumu kafaratun. Ya, as-saumu kafaratun. Sebagaimana petunjuk Nabi, wa ramadhana ila ramadhana mukaffiratun bainahunna mukaffiratun bainahunna idzajtanabatil kabair. Nah itu. Saum itu adalah kifarat. Apa kifarat? Bahasa umumnya, bahasa letterleknya adalah penghapus dosa. Jadi ibadah saum itu semacam pakaian yang dicuci oleh sabun cuci. Mau nyebut rinso, nggak dibayar sama rinso. Mau nyebut soklin juga nggak dibayar sama soklin. Ya.
Sabun cuci merek apapun tujuannya sama, untuk membersihkan pakaian yang kotor yang sudah dipakai dalam kesehariannya. Kegambar nggak kalau saum itu kifaroh? Wasiyabaka fatohir, baju-baju yang telah engkau pakai cuci kembali supaya bisa dipakai lagi besok harinya. Jangan bolak-balik pakai baju itu aja. Sama aja dengan memasukkan bakteri ke pori-pori kulit. Jadi kalau sudah pakaian dari pagi sampai siang, itu sebaiknya jangan dipakai lagi sebenarnya. Ya nyuci, resikonya jadi banyak cucian. Tapi nggak apa-apa demi kesehatan. Nah, saum itu adalah semacam sabun deterjen yang bisa membasuh, mencuci, menghilangkan noda kotoran dalam jiwa seseorang. Makanya disebut as-saumu kafaratun. Jadi memang pembersih. Maka kalau dikaitkan dengan hadis lain, disebutnya adalah kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu atau gufirolahu ma taqaddama, ya, gufirolahu ma taqaddama min zanbihi. Nah itu kifarat. Jadi saum itu adalah kafaratun, yang dalam redaksi hadisnya wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratum bainahunna, dari Ramadan ke Ramadan bisa membersihkan noda dosa kecil-kecil dalam jiwa kita, idza tanabatil kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Tadi kan malam yahrikha, kalau di bulan Ramadan sedang berpuasa, sedang saum, lalu dia korupsi, gugur saumnya. Itu. Kalau dia sedang saum lalu membunuh dengan sengaja, gugur saumnya. Kalau dia sedang saum lalu berzina dengan sengaja, gugur saumnya. Bahkan jangankan berzina, suami istri saja berhubungan ketika siang hari sedang saum, sudah otomatis gugur saumnya. Nah itu. Apalagi berzina. Korupsi, berzina, mencuri, membunuh, itu merupakan kabairul ismi. Nggak bisa dihapus dengan Ramadan. Nggak bisa dihapus dengan qiyamul lail, nggak bisa dihapus dengan saum, nggak bisa. Inna minadz dzunub la yukaffiruha bis salat, bis saum, bis shadaqah, bin nusuk, illa yukaffiruha bi talabil ma'isyah. Hanya bisa dihapus. Ada sebagian dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan saum, dengan sedekah, dengan ibadah haji, tapi hanya bisa dihapus dengan dengan kerelaan menerima ujian, sakit, bencana, musibah, kehidupan yang morat-marit, ripuh wae, seperti boga duit. Nah, itu kalau kita ridho, wa qadrun yardo bihi, usaha sih usaha tapi nggak punya duit terus, itu takdir. Terima, nah itulah yang bisa menghapus dosa besar. Disiksa, dianiaya, lalu kita ridho menerimanya. Ini sudah merupakan takdir, harus menerima seperti ini, seperti yang dialami oleh warga Palestina. Mereka itu terhapus loh dosa-dosa besarnya, bagi yang punya dosa besar. Nah kebayang itu, beruntungnya orang-orang Palestina. Cek urang, itu beruntung sote. Kalau orientasinya surga, mereka ini beruntung sebetulnya. Belum tentu kita masuk surga kok. Tapi mereka sudah dijamin masuk surga. Nah, kalau sudah di surga mah, hanya kalau disiksa ku Israel, gara besok. Nyesel saya kenapa nggak mengalami penyiksaan dari orang-orang Israel. Nyesel kita itu. Kalau melihat wajah-wajah orang-orang Palestina yang dibantai, itu mereka akan bercahaya dari seluruh pori-pori tubuhnya. Nggak kebayang. Ya. Nikmatnya bagi mereka itu. Makanya bahagia senyum aja mereka. Saya juga heran. Mereka tersenyum, nangis
Menjerit-jerit wajar ketika terjadi pembantaian pada hari itu. Tapi kemudian mereka pulih kembali kok. Bangkit lagi. Menangis hanya 1 hari 1 malam. Besok lusanya bangkit lagi karena udah biasa. Maka menurut saya orang yang diberi sakit pada bulan Ramadan ini anugerah luar biasa. Ya, Bulani, istrinya Pak Haris, ya, Pak Aen, Bu Epi Pak Deden, bukan Bu Epi Sewidari, ya. Oh, itu luar biasa diberi ujian sakit itu. Karena kalau kita lihat hadis-hadisnya, sakit itu bagian dari penggugur dosa juga. Arti penggugur dosa itu dapat dibersihkan noda dosa dalam jiwanya. Ya. Itu kadang itulah keuntungan yang didapat. Makanya bahasa Bu As itu luar biasa tuh. Ya, kami mendapatkan satu keuntungan gitu lah. Itu berarti udah paham. Ya. Kemudian lisoimi farhatani. Ini kan mengurai dulu mengenai faidah-faidah dari saum itu. Berikutnya adalah lisoimi farhatani. 1 farhatun inda fitrihi. 2 farhatun inda liqa'i rabbihi. Bagi orang yang saum, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika waktu berbuka. Waktu berbuka itu begini. Setelah kita berjuang menahan lapar dahaga adalah semacam berjuang melawan berbagai resiko penderitaan ketika ingin menegakkan ajaran. Bahkan bau mulutnya saja itu dianugerahi oleh Allah di akhirat nanti itu sewangi bunga kasturi, bunga surga. Hasem di dunia, tapi di akhirat mah sengit. Mulut orang yang saum. Lalu diberikan oleh Allah karunia boleh makan. Apakah itu bukan gembira? Sebuah pengorbanan yang dihargai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan memberi waktu silahkan berbuka. Bahkan segerakan. Jangan ditunda. Tunda. Kan ini suka ada yang menunda-nunda nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bukannya minum. Mesti kuat hayang ngudut di tiberang. Alkohol tekes, rokok heula gitu. Nah, itu tidak boleh. Tenyunah gitu. Ayo nyunah nama kan Allahumma lakasumtu. Ayeuna doa ngarokok, perku Allahumma lakasumtu. Nah, doa ngarokok, enggak ada doa merokok itu. Jadi etikanya harus dipakai Allahumma lakasumtu, lalu kemudian minum, zahamaz zama'u dan seterusnya, lalu kemudian makan makanan ala kadarnya dulu dengan doa juga. Allahumma barik lana dan seterusnya. Itu yang harus dipahami ya. Disitulah ada kegembiraan. Jadi bergembira sedikit-sedikit dengan dunia ini boleh. Bersenang-senang dengan dunia ini silahkan. Tapi karena dunia itu tipuan, jangan tertipu dengan senangnya dunia. Itu. Jangan tertipu dengan senangnya dunia. Makanya tidak ada pengharaman dalam syariat Islam setiap hari raya umat Islam memakai baju baru. Nggak ada pengharaman. Tapi diingatkan laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atalahu tazid. Ini sekedar pengingat saja. Menghibur bagi yang tidak memiliki baju baru, tapi mengingatkan bagi yang memiliki baju baru. Bahwa bukanlah id orang yang fokus pada pakaian yang baru, tapi baru akan disebut id bagi orang yang fokus pada ketaatannya yang baru. Artinya ada sebuah peningkatan
ketaatan. Itu fokusnya. Jadi kalau ada baju pakai. Ya, kalau ada baju pakai. Kalau nggak ada baju baru, ya contoh Rasul kan ada. Rasul jika tidak memiliki pakaian yang baru, beliau pakai pakaian yang lebaran tahun kemarin yang dianggap paling bagus. Gitu caranya. Ya kembali aja ke habitatnya. Ya. Nah itu parhatun indah fitrihi. Dalam budayanya kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah itu adalah kembali kepada posisi di mana kita sudah duduk sesuai dengan fungsinya. Kembali menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu. Pasca pembinaan, gemblengan, pendidikan, training, penggodogan selama bulan Ramadan. Sehingga di sini ada satu pencerahan lah. Ya, seusai Ramadan ada sebuah pencerahan gitu. Yang luar biasa. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbihi. Farhatun inda liqa'i rabbihi adalah jazauhum inda rabbihim. Maksudnya jazauhum inda rabbihim, akan bertemu dengan balasan-balasan yang Allah berikan. Balasan-balasan terbaik akan diberikan, dianugerahkan kepada kita lewat ibadah-ibadah Ramadan, terutama saum. Itu kegembiraan kita. Tapi di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah. Allah akan memperlihatkan dirinya. Kuat nggak kira-kira melihat wujud Allah gitu? Yang selama ini wujud Allah kita tidak bisa kita tempuh dengan kekuatan indera kita. Ya. Hanya ruhiyah kita yang bisa menyentuh keberadaan Allah. Tapi indera kita secara fisik nggak bisa menyentuh di mana keberadaan Allah. Gaib. Jadi dua penjelasan sebetulnya, ya. Karena kehidupan kita kan dunia akhirat. Jadi ada dua penjelasan makanya, otomatis. Itu ya yang harus dipahami benar-benar. Kemudian kalimat yang terakhir, hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah asyamu wal Quran yasfi'ani. Jadi kalau kita bikin blog seperti ada beberapa blog nih, ya. Asyamu wal Qur'anu yashfi'ani. Al-Qur'an wa asyam wal Qur'an yashfi'ani li sahibihima. Saum dengan Al-Quran, kedua-duanya dapat menjadi syafaat atau faktor yang bisa memelihara kondisi kesadaran. Jadi saum dengan Al-Quran, kedua-duanya adalah faktor yang bisa menjaga, memelihara kesadaran. Dua faktor yang bisa menjaga dan memelihara kesadaran. Bagi yang melakukannya. Bagi soimin ya, boleh. Bagi soimin. Jadi saum dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu yasfi'an. Makanya digabungkan antara Quran dengan saum dalam surat apa? Antara Quran dengan saum digabungkan dalam satu ayat. Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. Lihat digabungkan nih.
Pertama, syahrul Ramadan. Jadi kita bicara syahrul Ramadan ya. Syahrul Ramadan. Dalam bulan Ramadan menggabungkan dua faktor yang bisa menjaga memelihara kesadaran. Pertama, alladzi unzila fihil Quran. Alladzi unzila fihil Quran. Yang kedua, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Tuh, lihat. Jadi hadis dengan Quran selalu sinkron. Kalau hadisnya benar. Kalau hadisnya palsu, nggak bakal sinkron dengan Quran. Ya. Jadi kata Nabi, asyam wal Quran yasfi'an li sahibihima. Saum dengan Quran itu dalam bingkai Ramadan itu adalah menjadi dua faktor yang bisa menjaga dan memelihara kesadaran bagi shaimin. Dibuktikan dengan Al-Baqarah 185 bahwa ketika bicara syahrul Ramadan, pertama alladzi unzila fihil Quran, kedua paman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Nah, ini kan kenapa digabungkan? Gitu. Ini kenapa digabungkan? Kejawab kan sudah. Karena kedua-duanya yasfi'an. Kedua-duanya merupakan faktor yang dapat menjaga, memelihara kondisi kesadaran. Bagaimana tekniknya? Nah, kalau bicara teknik, An-Nazi'at ayat 40 itu. Kalau bicara teknik, ya, ini teknik ini. Kalau bicara teknik, An-Nazi'at ayat 40, yaitu wa amma man khaufa maqama rabbih. Jadi alladzi unzila fihil Quran itu adalah proses bagaimana transformasi Al-Quran ke dalam qalbu. Tapi diiringi dengan paman syahida minkumus syahra fal yasum. Dalam ayat ini wanahan nafsa anil hawa. Jadi program masuk Quran disertai dengan program menahan hawa nafsu dalam satu paket kegiatan bulan Ramadan yang akan memelihara kesadaran. Cuk. Sang ibu-ibu. Ya. Jadi kedua-duanya jelas ya, faktor yang dapat memelihara kesadaran. Nah, nih ya, kalau saya kan lebih senang memadukan antara ayat dengan hadis. Perpaduan ini, kita lihat ya. Perpaduan antara titik 2 Quran surat An-Nazi'at ayat 40. Bunyi ayatnya wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Sama nggak dengan ini? Alladzi unzila fihil Quran adalah maqama rabbihi. Paman syahida minkumus syahra adalah wanahan nafsa. Itu. Yang dikaitkan dengan hadis ini, ibadah saum dengan program turunnya Quran adalah kedua-duanya menjadi faktor yang dapat menjaga memelihara kondisi kesadaran. Itu. Nah, ini relevan dengan hadis. Relevan dengan hadis sunnah qauliyah atau hadis ya. Relevan. Kalimat An-Nazi'at ayat 40 itu relevan dengan hadis Nabi, al-mu'minu qayyiduhul Qur'an. Al-mu'minu qayyiduhul Qur'an an kasirin min hawa nafsihi. An kasirin min hawa
nafsihi. Tuh, sama kan? Wa amma man khaufa maqama rabbih. Dikaitkan dengan hadis ini, al mu'minu qayyiduhul Quran. Yang namanya mukmin betapa kuat komitmennya terhadap Quran. Komitmen mukmin adalah hidup menurut Quran. Tapi tanpa nahan nafsu, kacau. Wa imma yanzagonnaka minas syaiton nazgun fasta'id billah, Al-A'raf ayat 200. Selama hidup masih ada dalam gangguan setan, maka fasta'id billah, jadikan Al-Quran sebagai penangkal akan segala macam tuntutan setan kita, tuntutan hawa nafsu kita. Jadi benar, wa amma man khaufa maqama rabbih adalah al-mu'minu qayyiduhul Quran dalam hadis. Wa nahan nafsa anil hawa adalah an kasirim min hawa nafsihi. Yang namanya mukmin berkomitmen untuk pegang teguh Quran daripada kebanyakan mengikuti segala tuntutan hawa nafsunya. Makanya ada istilah nih. Ramadan adalah hakikat menomorsatukan kepentingan Al-Quran was sunnah daripada mengikuti tuntutan hawahunya. Tuh kan, dari mana kalimat ini? Ramadan adalah hakikat menomorsatukan kepentingan Al-Quran dan Sunnah daripada mengikuti tuntutan hawahunya. Dari sini. Tuh, dari sini. Ya, dari hadis-hadis ini. Itu kalau Anda mau tahu. Makanya Ramadan ini excited banget lah pokoknya. Ya. Ya, tapi kan rasa kagum kita kepada Ramadan memang kurang kalau nggak diungkap kayak begini. Kalau nggak dibahas seperti ini, rasa kagum kita kepada Ramadan itu memang kurang. Nah itu. Ibarat dijodohkan. Kalau laki-laki perempuan dijodohkan kan hanya info saja yang didapat oleh kita bahwa perempuan yang aku saudarakan kepadamu itu kriterianya gini. Begitu ketemu memenuhi syarat sesuai dengan yang kriteria tadi. Itu kan makin mengagumkan. Kriteria Ramadan bagaimana mengagumkan kalau tidak dipahami. Makanya dari awal sebelum datang Ramadan, saya di mana-mana selalu menekankan isi dan penuhi kegiatan Ramadan dengan pemahaman. Itu kuncinya. Isi dan penuhi kegiatan Ramadan itu dengan pemahaman. Kalau tanpa pemahaman, sulit kita akan kagum dengan Ramadan. Karena ada penjelasan Nabi seperti ini. Lau ya'lamu ummati ma fi ramadhana minal khair latamannau ayyakuna haulan kamilan. Ya. Sayang saya kurang jangkung nulis di luhur ke tepi. Kita blok lagi. Ini kan bagaimana cara menciptakan rasa kagum terhadap Ramadan ya. Tergantung pemahaman sebut semuanya. Karena kata Nabi lau ya'lamu lau ya'lamu ummati ma fi ramadhana minal khairi latamannau ayyakuna haulan
kamilan. Tuh, ya. Lau ya'lamu ummati ma'a'lamu, lau ya'lamu ummati ma fi ramadhana minal khairi latamannau ayyakuna haulan kamilan. Seandainya umatku mengetahui, dalam kurung menyadari, seandainya umatku mengetahui, dalam kurung menyadari, nilai-nilai kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, nilai-nilai kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, seandainya umatku mengetahui nilai-nilai kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya Ramadan akan dijadikan program setahun. Niscaya Ramadan akan dijadikan program setahun. Atau selama setahun diprogramkan seperti Ramadan. Terserah mau yang mana artinya. Atau selama Ramadan diprogramkan, atau selama setahun diprogramkan seperti Ramadan. Gimana maksudnya? Ada kelanjutan. Kalau tahu Ramadan itu kayak begini, maka enggan kita berpisah dengan Ramadan, sehingga tindak lanjutnya ada. Qiyamul Lail tetap diteruskan walaupun sudah selesai Ramadannya. Mudarasatul Qur'annya tetap diteruskan walaupun sudah berakhir Ramadannya. Saumnya tetap diteruskan walaupun sudah berakhir Ramadannya. Apakah itikaf juga akan berhenti walaupun sudah selesai Ramadan? Ya muhasabah itulah. Infak, zakat, sodakohnya diteruskan walaupun sudah selesai bulan Ramadan. Berbagi makanannya juga diteruskan walaupun sudah selesai bulan Ramadan. Silaturahimnya diteruskan juga walaupun sudah selesai bulan Ramadan. Itulah yang kata Umar ibnu Khattab, kun Ramadanian walatakun, kun Rabbanian walatakun Ramadanian. Nyambung dengan kata-kata Umar ini. Kun Rabbanian walatakun Ramadanian. Jadilah kalian Rabbani, jangan jadi Ramadani. Kalau Rabbani adalah bentuk-bentuk disiplin kepatuhan ketaatan dalam bulan Ramadan, walaupun sudah selesai Ramadannya dibatasi dengan masuknya tanggal 1 Syawal, itu tanda akhirnya Ramadan, tetap ditindaklanjuti. Namanya Ramadani, namanya Rabbani. Tapi kalau Ramadani, ya tadarusnya hanya di bulan Ramadan, Qiyamul Lailnya hanya di bulan Ramadan, saumnya hanya di bulan Ramadan, infaknya hanya di bulan Ramadan, bersedekah, berbagi makanannya hanya di bulan Ramadan, silaturahimnya hanya di bulan Ramadan. Setelah itu semuanya goodbye, dadah saja. Itu yang dimaksud dengan ya, latamannau ayyakuna haulan kamilan. Dalam setahun diperlakukan seperti bulan Ramadan. Kalau tahu, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan minal khair. Karena di sini ada kalimat ma fi Ramadan minal khair. Yang mana coba? Kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan yang mana? Yang dijelaskan ini. Ini bicara saum doang, belum yang bicara Qiyamul Lail, tapi kan sudah dibahas di awalnya. Bagaimana hebatnya Qiyamul Lail? Nah, sekarang kita bahas hebatnya saum. Ya. Jadi kalau kita tahu mafi Ramadan minal khair, pasti akan memperlakukan Ramadan itu jadi setahun aja. Saking tidak relanya berpisah dengan bulan Ramadan. Gitu. Ibarat seorang laki-laki memiliki pacar atau calon istri
yang dia kagum dengan wajahnya, lalu tiba-tiba si perempuannya meninggal, maka dia akan terus mencari perempuan yang wajahnya sama dengan pacar yang lama. Gak rela itu berpisah dengan wajah yang dia sukai. Gitu. Nah itulah cara kita memandang Ramadan. Begitu masuk Syawal, asa Ramadan. We. Begitu masuk Dzulhijjah, asa Ramadan. We. Nah itu saking terela pipisahan, jeung kabogoh nu maot gitu. Tuh, aika awewe masa kuatnya. Karena ibadah kurang kuat. Nah itulah ya bagian yang kedua dalam tema etika dalam saum. Kalau sudah ada kalimat junnatun anil ma'asi, maka secara etika kita harus menjauhi atau menghindar hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak ibadah saum kita. Karena junnah kan, as-saumu junnah. Jadi kalau namanya junnah, berarti apa sih hal-hal yang bisa merusak ibadah saum kita? Ya, apa itu? Saya kira ini butuh waktu 1 jam lebih untuk mengurai membahasnya. Jadi masih ada di babak terakhir, ya etika dalam saum, ya yang akan dibahas pada Ahad yang akan datang. Dan itu merupakan khutmut ta'lim. Khutmut ta'lim. Jadi kajian kita yang terakhir terputus karena persiapan menjelang hari raya Idul Fitri, bukan terakhir ngajinya. Mau ngaji deui bukan ya. Silakan diputus udah. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.